Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo makin hari makin gelagapan, makin ngelantur, semakin memperlihatkan dan mempertontonkan kebodohannya, teman-teman. Dan kali ini pengacara dari Pak Jokowi, yakni Bapak Yakub Hasibuan, mempermalukan Roy Suryo di TV. Sampai-sampai Roy Suryo itu tertawa karena mungkin sudah tertekan dan tidak lepas lagi gitu. Kadang kasihan silat Roy Suryo, tapi ya mau gimana lagi teman-teman. Itulah harga yang sangat mahal yang harus mereka bayar, yang mereka tanggung. Dan lagi teman-teman ya, ada video dari Bapak Susno Duaji dan juga salah satu pakar digital forensik yang kembali membongkar seperti apa proses pembuktian yang dilakukan Roy Suryo, yaitu tidak sesuai dengan kaidah digital forensik. Dan Pak Susno Duaji mengatakan bahwa ya kasus ini sangat mudah dan ringan, tidak rumit, tidak perlu digital forensik dan segala macam. Ini ya hanya akal-akalan Roy Suryo aja sepertinya, teman, dan respon teman-temannya biar terlihat keren gitu. Aduh, dan terakhir ada video di mana salah seorang mahasiswa dan beberapa mahasiswa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena merusak fasilitas, merusak mobil polisi ketika aksi May Day kemarin. Kasihan juga mahasiswa ini ya, bukan intelektual tapi perusak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Atau ingin dimintai, misalkan Mas Roy tadi mempertanyakan soal skripsi, berarti pihak dari Pak Jokowi siap untuk memberikan, Mas Yakub? Harus. Ya tentunya kan begini Mas. Kemarin pertama ijazah. Ya. Sekarang saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin udah mulai apa, saya nggak tahu lah. Lari ke skripsi. Mungkin nanti next kalau ini terbukti ada dan asli, apalagi lama-lama lembar absen setiap kelas mungkin nanti lembar diminta. absen ya kan. Tapi kan tentu harusnya tahu, kami kan harapannya ini harus ada akhir agar terang benderang. Betul. Sampai mana ini mau dibawa? Lama-lama ntar dikaji juga setiap kelas-kelas yang Pak Jokowi ambil, bener nggak nih ujian atau tidak, nggak UTS nggak nanti? Ya, nanti kan itulah. kita nggak mau. Ya itulah, bau-baunya mau ke sana nih. Nanti kalau dia kalah soal pembuktian ijazah, pembuktian skripsi, nanti yang dicari ya ikut nggak Pak Jokowi ujian tiap semester, nanti nggak ikut ujian lagi. Berarti ya dia nggak lulus dong. Nah nanti lari ke situ nanti. Nah ujung-ujungnya nanti akte kelahiran Pak Jokowi asli nggak? Ini sampai selebar ke situ gitu Mas. Oke. Jadi ya tentunya kalau itu tapi dipandang perlu oleh penyidik, ya kami Bawa. siap tentunya. Iya, bagus. Oke. Bahwa sebenarnya permasalahan Bagus pembuktian katanya, ini kan? sebenarnya simpel, tidak perlu uji forensik begitu. Hanya mungkin dilihat dari ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di-compare atau Nah, ini dibandingkan ahli begitu dengan digital teman-temannya forensik atau dari real pelapor. Ya, saya sepakat bahwa pada intinya benar mestinya produsennya siapa ini. Produsennya tinggal membuktikan secara administratif ini benar apa tidak, kan simpel itu. Ya. Tetapi kan ini ada sudut pandang lain, ada pihak-pihak yang menggunakan sudut pandang lain, yaitu mencobalah menggunakan kata-kata ataupun menggunakan ilmiah digital forensik gitu kan. Nah, ini yang menarik sih kebetulan kami memang di bidang itu sudah 20 tahun gitu ya. Nah, jadi penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat karena itu produk analog gitu kan. Betul. Itu produk analog, bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli, mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Hasil Kalau cuman scan dari misalnya yang beredar kan misalnya cuma dapat dari media sosial ataupun Dari Twitter. platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya Ya, agar terkonvers, tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya.
Nah, ini teman-teman, sebelum kita lanjut, ini luar biasa tadi penjelasan dari ahli digital forensik. Ini real, bukan omon-omon ya. Dan saya ingin kasih tips buat kalian. Kalau teman-teman mau disebut ahli, mau mendapat gelar ahli, nah silahkan gabung ke kelompok-kelompok Roy Suryo yang isinya emak-emak, orang tua, dan pakai bahasa-bahasa yang ilmiah gitu kayak digital forensik, ethical hacking, apalagi ya. Pokoknya bahasa-bahasa ilmiah lah yang mungkin mereka kurang-kurang paham gitu. Nah, nanti akan Anda naik kelas tuh jadi ahli. Nanti dipanggil ahli sama mereka. Karena sepertinya gampang banget tuh jadi ahli di kelompok-kelompok ini. Hanya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, melakukan komputerisasi, menganalisis. Nah, itu sudah didewa-dewakan tuh sama mereka tuh. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM. Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan? Atau teman kelas. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya. Mau lagi gitu. Iya, apalagi gitu. Nah, masalahnya teman-teman, gerombolan-gerombolan Roy Suryo ini, siapapun yang menjelaskan, apapun yang diberikan penjelasannya, itu mereka nggak pernah mau percaya gitu. UGM sudah bicara, teman kuliah Pak Jokowi sudah bicara, dekan Fakultas Kehutanan sudah bicara, tapi ya mereka nggak percaya gitu. Jadi susah juga teman-teman. Aduh, padahal secara hukum udah clear nih Pak Susno ngomong nih. Kalau dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85, oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya bekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih. Karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Bertambah lagi, polisi tangkap pelaku perusakan mobil patroli saat aksi May Day di Bandung. Waduh, ditangkap lihat juga ini, ya kan? Aksi brutal perusakan mobil patroli polisi saat May Day di Bandung. Tindakan tak terpuji yang merugikan negara dan masyarakat. Pelaku Bagus Adrian, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nurtanio, ditangkap polisi. Ia mengaku melemparkan batu besar ke mobil polisi. Bagus Adrian, kamu tahu kenapa diamankan? Kenapa? Mobil siapa? Polisi. Merusaknya dengan cara bagaimana? Batu. Adapun tersangka lain inisial TZH, pelaku yang menyiapkan 20 botol molotov. Tersangka AR, pelaku yang menendang lampu sen mobil patroli. Tersangka FE, pelaku yang melempar molotov ke kendaraan dinas. Lebih parah lagi, tersangka MAA, positif menggunakan narkotika dan membawa senjata tajam. Ini bukan perjuangan. Ini mahasiswa ini yang begini. Mobil patroli rusak sama saja rugikan uang rakyat. Ya nanti teriaknya kriminalisasi ya kan. Aduh, senjata mereka dari turun-temurun begitu teman-teman. Kriminalisasi lah, apalah, tetek mengeknya lah. Aduh. Bom molotov hingga senjata bisa membahayakan nyawa orang lain. Narkoba dan anarkis bukan cara menyuarakan aspirasi. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP, kerusuhan dan pengerusakan. Pasal 406 KUHP, jangan merengek-merengek nanti ya kan. Pasal 160 KUHP, penghasutan. Rekan-rekan, kita masih lanjut mengikuti riuh rendahnya
keberisikan di ranah sosial, khususnya setelah Pak Jokowi mengambil jalan langkah hukum atas tuduhan ijazah palsunya itu. Gitu. Nah ini kan seperti saya sampaikan minggu lalu, ini orang-orang ini kalau nggak diadukan berisik, sekarang setelah diadukan meringik-ringik gitu kan, sampai respon pun datang ke rumah ya kan? Kita sudah bisa menebak nanti pada akhirnya ya krik-krik gitu. Kita case close masalah itu, karena kalau nggak kita nanti terus ikut ketularan dungunya juga gitu, karena ketularan itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius, walaupun memang sebenarnya ada muatan-muatan khusus di dalam keributan itu yang kita akan bahas berikut ini. Nah, kita fokus apapun keributan yang terjadi itu sebenarnya ada masing-masing bobotnya. Jadi kalau kita lihat, karena memang ada bobot proksi yang kita bisa amati itu. Proksi itu kan ada dua, yang internasional kita tahu sekarang dan sampai sekarang, dari dulu dia dimainkan Amerika yang lebih dominan itu kan gitu. Karena mereka niatnya memang mau menguasai dunia, kalau tidak kan tidak perlu mereka punya 800 pangkalan militer di seluruh dunia ini. Nah, mereka ini dari dulu ya seperti Jazirah Arab dipecah belah, ada Gaddafi, Saddam Hussein digantung itu ya karena mereka mau menguasai minyak dan sebagainya. Sekarang ini di depan mata ada Ukraina masih berperang dengan Rusia, terus yang masih seger tadi pagi pun masih tembak-tembakan antara India dan Pakistan. Nah, kita saja pun minggu lalu sudah diganggu gitu kan. Konon ada pesawat siluman masuk di atas Blok Masela, kemudian dihalau oleh Angkatan Udara Republik Indonesia gitu. Kita tahu juga bagaimana Australia juga ikut campur di Papua karena mereka pikir akan bisa mengambil seperti dulu zamannya Timor Timur gitu. Nah itu urusan internasional yang saya pikir nanti domainnya itu domain intel negara kita yang bisa mengikuti spionase dan sebagainya, yang mereka juga bisa menangani itu dengan segala macam skill yang mereka punyai. Tapi ini teman-teman ya, saya tuh sedikit agak curiga dengan Roy Suryo dan kawan-kawan nih, Rismond, Tifa, Amin Rais dan lain sebagainya. Saya tuh agak curiga kalau mereka ini sebenarnya di setting atau dibiayai oleh asing. Ini kecurigaan saya aja ya. Kalau ditugaskan untuk membuat stabilitas politik di Indonesia itu tidak baik. Jadi dia ditugaskan untuk membuat keributan, membuat gaduh, membuat sesama anak bangsa saling serang agar pemerintah tidak fokus membangun bangsa ini, fokus mengklarifikasi. Nah, tapi untungnya pemerintah tidak pernah terganggu, tidak pernah bicara, tidak pernah ikut dalam kasus-kasus ijazah palsu, tidak pernah intervensi, pokoknya tidak pernah ikut campur lah dengan kasus-kasus yang remeh-temeh seperti ini. Dan pemerintah fokus untuk membangun bangsa. Nah inilah yang sangat keren. Jadi pemerintah tidak terkontaminasi nih oleh racun-racun yang terus disebarkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kira-kira kecurigaan saya ini bener nggak sih? Nah coba komen di bawah teman-teman ya, gimana pendapat kalian? Kita melihat apa yang terjadi proksi lokalnya gitu. Nah kalau kita lihat dari kampanye Pilpres kemarin itu kan kita sudah dengar bahwa ada salah satu utusan dari partai tertentu yang ketemu pengusaha-pengusaha Amerika di salah satu negara Arab yang mereka deal-dealan akan meminta bantuan untuk memenangkan salah satu capres. Kalau menang itu nanti hilirisasi akan di stop, IKN juga akan di stop. Itu sudah kemana-mana suaranya dan kita tahu itu siapa gitu. Nah inilah yang kita katakan bahwa kita diuntungkan dengan ramainya medsos saat ini. Gitu. Nah, berikutnya apa? Proksi-proksi lokal itu, ya termasuk ijazah palsu itu saya pikir ada muatan itu. Karena itu kan dihembuskan sejak Pak Jokowi berpisah dengan PDIP, kan ributnya itu kan terus-menerus. Mungkin sebulan terakhir aja tidak ada gempuran-gempuran lagi. Gitu. Kalau tidak kan ya pengkhianat konstitusi segala macam. Sempat ramai lah ya di di komunitas kami, terkesan digital forensik itu dipakai sebagai
tools untuk scientific investigation oleh siapapun dengan keilmuan apapun dan bisa tampil gitu loh kan. Nah, itu kan yang menurut kita kurang tepat lah, alias seperti tadi disebutkan kurang tepat untuk mengajarkan ke masyarakat untuk sesuatu yang kurang pas, kurang tepat untuk dijadikan tools pembuktian tertentu. Nah, tetapi kalau udah kasus ini bermasuk, udah dilaporkan sama pelapornya, ini udah masuk ada item digital forensiknya karena yang tadinya gembar-gembor menyalahkan itu menggunakan ilmu digital forensik. Digital Akhirnya forensik. Kan pasti nanti pelapor juga akan menyiapkan counter untuk yang saintifik yang tadi digunakan, apakah benar, sesuai, tepat, lalu misalnya semuanya tepat lah, benar, misalnya dapat dari yang asli, nah tekniknya, analisanya tepat atau tidak, begitu juga dengan orangnya. Gitu. Itu kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah didapatkan dan juga diteliti oleh pelapor begitu ya Mas Rubia. Tapi kalau kita berbicara mengenai ahli digital forensik dalam kasus ini kan memang data-datanya sudah masuk begitu ya. Berbagai data ini sudah diambil oleh pihak kepolisian dari teman-teman Pak Jokowi, kemudian dari pihak universitas juga, dan bahkan ijazah aslinya. Untuk menentukan keabsahannya, apa yang paling utama difokuskan, diteliti oleh para ahli digital forensik ini? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Pak Susno Duaji menjelaskan sangat gamblang, mudah, bagaimana pembuktian ijazah ini sebenarnya sangat mudah, tidak rumit, tidak memerlukan digital forensik dan segala macam. Tapi ya menurut saya teman-teman ya, penggunaan istilah-istilah ilmiah, penggunaan istilah-istilah yang mungkin jarang didengarkan oleh pendukung-pendukung mereka, yaitu menambah dukungan untuk mereka karena mereka dianggap ahli jadinya. Mereka dianggap orang hebat. Padahal ya kalau orang-orang yang mengerti tentang digital forensik ya mereka ditertawakan teman-teman. Contoh misal kelompok-kelompok atau komunitasnya Joshua MC Nambela, yang mereka menertawai apa yang dilakukan oleh Rismond, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, karena menurut mereka ya dari segi saintifik keilmuan ya itu bukan digital forensik menurut mereka. Karena yang mereka teliti pun itu belum tentu asli milik Pak Jokowi. Dan kaidah digital forensik itu harus barang asli yang diteliti. Dan saya tertarik juga dengan penjelasan ahli digital forensik yang tadi, yang katanya juga di komunitas mereka juga ya tidak sesuai lah dengan kaidah-kaidah digital forensik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond. Ya inilah mungkin ya ganjaran orang yang selalu mau tampil, cari panggung dengan istilah-istilah yang keren. Tapi ya padahal itu bisa jadi bumerang untuk menyerang mereka. Dan saya yakin dan saya pikir Roy Suryo dan Rismond ini ya nggak paham-paham amat lah dengan digital forensik. Dia hanya meneliti, dia hanya melihat, oh ininya salah nih, oh ininya keliru nih, oh tulisannya kok begini, oh tulisannya kok begini. Paling gitu-gitu doang melihat dengan kasat mata. Ditambah dengan istilah-istilah ELA, istilah-istilah yang mungkin ke IT-IT-an biar orang, oh iya beneran IT, beneran ahli. Ya padahal mah kalau orang yang mengerti melihat itu ya tertawa aja teman-teman. Apalagi kalau aplikasi yang dia gunakan untuk melakukan digital forensik, melakukan ELA dan segala macam, aplikasi gratis gitu ya kan, ya percuma, sama aja gitu. Dan kalau kalian mau disebut ahli, mau disebut pakar, ya silahkan gabung ke kelompok mereka dan cobalah berbicara dengan saintifik, dengan filsafat seperti Rocky Gerung. Nah nanti kalian mendapat gelar ahli gitu, mendapat gelar yang mentereng di antara mereka teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.